Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pada yang saya hormati Kepala Dinas Pekerjaan Umum, kemudian Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian dulu nih, Perindustrian dan Perdagangan, serta Kepala Balai PSDA Kabupaten Banyumas, dan yang saya hormati pula segenap jajaran Kepala Bidang dan seluruh pegawai Dinas PU, Dinas Perindak, dan juga Balai PSDA Kabupaten Banyumas, rahimakumullah jami'an. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga, memberkahi, dan menyayangi panjenengan semua. Allahumma amin. Marilah kita panjatkan rasa syukur kita pada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita semuanya taufik, kesehatan, dan juga kesempatan, sehingga pada siang hari ini ya kita bisa kembali berjumpa lagi di dalam pengajian rutin setiap Kamis pada zuhur. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi usaha kita dan menerima usaha yang kita kerahkan di siang hari ini sebagai amal ibadah yang diterima. Allahumma amin. Dan juga kita berharap mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari bersama di siang hari ini itu menjadi ilmu yang bermanfaat, bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Allahumma amin. Baik, untuk tema pengajian kita di siang hari ini sebagaimana disampaikan tadi, temanya adalah adab berbicara. Adab berbicara. Namun sebelum kita masuk ke materi inti, saya ingin mungkin sedikit membahas ya tentang pertemuan kemarin, yaitu berkaitan dengan adab meminta izin. Jadi mungkin kemarin ada di sesi sharing-sharing atau tanya jawabnya ya. Dan saya ucapkan jazakumullah khair, terima kasih ya atas sharing-sharing pertanyaan yang panjenengan ajukan ya. Ini membuka ya wawasan bagi saya pribadi, mungkin hal-hal yang sebetulnya atau sebelumnya itu tidak terfikirkan ya jadi terbuka ya. Maka karena keterbatasan ilmu yang saya miliki ya, apa yang saya ketahui ya saya sampaikan, dan mungkin sambil saya evaluasi lagi ya. Adapun yang belum diketahui ya maka buat PR ya bisa Jadi mohon maaf atas keterbatasan ilmunya. Dan yang ingin saya tekankan di bagian atau di pertemuan kemarin adalah, jadi kesimpulannya adalah meminta izin itu hukumnya adalah wajib. Meminta izin itu adalah hukumnya wajib ya. Namun kadang kewajibannya bisa gugur. Kewajibannya itu bisa gugur ya. Kapan itu? Ya kemarin saya sampaikan ya biar lebih mudah adalah ketika ada kebutuhan darurat ya, ada kebutuhan darurat ya. Atau beberapa ulama menjelaskan ya kapan minta izin itu menjadi gugur atau artinya boleh masuk rumah tanpa minta izin ya. Di antaranya ketika kasus ya ketika izin itu tidak mungkin terwujud ya. Contoh misalnya penghuni rumahnya sudah meninggal naudzubillah min dzalik misalnya kita bertamu kok rumahnya penghuni rumahnya siji-sijine meninggal ya. Itu kita mau minta izin sampai kapanpun kan nggak akan terwujud izinnya. Maka saat itu kita bisa masuk ya dalam rangka apa? Menolong orang tersebut, penghuni rumah tersebut.
Atau mungkin kemarin ada yang ditanyakan oleh salah satu ibu, itu misalnya ada kesepuhan, ini termasuk, berarti ada uzur di situ, ya, karena tidak mungkin terwujud izinnya, ya. Mungkin sudah tidak bisa mendengar dengan jelas, sudah tidak bisa berbicara, ya, maka saat itu kita boleh, ya, masuk rumah tanpa izin, tentunya dengan apa? Keperluan yang penting, ya, tidak asal selanong-selanong masuk begitu. Mungkin ada keperluan yang dibutuhkan, maka tidak mengapa saat itu tidak izin. Atau juga mungkin untuk mencegah kemungkaran, ya, sebagaimana saya contohkan kemarin, seperti apa, Densus 88 yang lagi ngerebek, ya, rumah bandar misalnya, kan nggak mungkin minta izin dulu, nggak akan diizinkan sama bandar, ya kan, orang mau ditangkap, ya. Atau mungkin misal, ya, menjumpai, ya, berbagai macam kemaksiatan di sebuah, ya, tempat, ya, di rumah, mungkin di kamar, nggak apa-apa, itu didobrak demi mengingkari kemungkaran. Begitu, nggih. Itu sedikit tentang pembahasan adab minta izin yang kita bahas kemarin. Baik. Adapun sekarang kita akan masuk ke pembahasan inti, yaitu adab berbicara. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ada sebuah hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi pondasi utama, ya, menjadi asas utama, ya, berkaitan dengan adab berbicara. Apa hadis tersebut? Ya, mungkin tidak asing lagi di telinga panjenengan, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan au liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia itu berkata yang baik, ya, atau kalau tidak bisa, maka diam. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis yang mulia tadi, ya, menjelaskan kepada kita bahwa di antara tanda kebaikan iman seseorang, tanda kebaikan iman seseorang adalah tergantung pada lisannya. Oke? Tanda kebaikan seseorang itu tergantung pada lisan. Ya. Maksudnya apa? Ya, apakah dia itu bisa menjaga lisannya atau tidak? Kalau imannya bagus, berarti dia bisa menjaga lisan. Kalau imannya kurang bagus, ya, biasanya lisannya tidak terjaga. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, ya, apa makna dari menjaga lisan? Menjaga lisan itu apa? Ya, ketika kita dituntut untuk menjaga lisan, artinya apa? Ketika kita hendak berbicara, maka difikirkan terlebih dahulu. Ya, arti menjaga lisan adalah kita memikirkan terlebih dahulu apa yang akan kita sampaikan. Jika yang kita sampaikan itu adalah kebaikan, maka sampaikanlah. Ya. Adapun kalau yang kita sampaikan itu, ya, merupakan setelah dipikir-pikir, ya, ternyata ini mengandung keburukan, mengandung dosa, ya, maka jangan disampaikan, alias diam, alias
diam, tahan, jangan sampai lisan itu mengeluarkan hal-hal yang sifatnya keburukan atau dosa. Sehingga ya kita hendaknya berusaha agar lisan itu digunakan untuk perkara-perkara yang baik. Contohnya nopo Pak? Menggunakan lisan dalam perkara yang baik, zikir, terus doa, nopo? Menegur sapa, baca Quran, azan, ya, memberikan nasihat. Jadi kalau bisa kita kelompokkan, ucapan-ucapan yang baik, ya itu bisa yang memang zatnya atau asalnya itu ibadah, berarti ini jelas kebaikan, ya misalnya baca Quran, zikir, terus nopo memberi nasihat, adzan, ya amar ma'ruf nahi munkar. Nah ini jelas kebaikan. Ada juga ucapan-ucapan yang jenisnya mungkin bisa kita kategorikan non ibadah lagi, non ibadah. Ya, maka boleh ya kita sampaikan ya perkataan-perkataan yang sifatnya non ibadah, ya tapi dengan syarat tadi ya tidak melanggar syariat, atau mungkin menjaga sopan santun, ya. Jadi perkataan yang baik itu bukan cuma yang nilainya ibadah saja, bukan yang zatnya itu apa ibadah kayak baca Quran, zikir, enggak, ya, enggak cuma itu. Ya, jadi ya obrolan-obrolan biasa, ya itu juga bisa bernilai kebaikan, ya selama menjaga syariat, ya menjaga tata krama, sopan santun, ya dan nilai-nilai kebaikan yang lainnya. Ya jadi mungkin ngobrol dengan rekan kerja, ya ngobrol dengan keluarga, istri dan anak, ya ini juga bisa bernilai kebaikan. Ya, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, maka kebalikannya, jangan sampai lisan kita itu digunakan pada hal-hal yang bernilai keburukan atau dosa. Ya, contoh Pak, ya dosa-dosa yang diperbuat oleh lisan napa mawon, menggunjing, ngrasani, bohong, dusta, napa malih, mengumpat, mencela, napa, menghujat, terus adu domba. Adu domba temenan apa anu sing? Ya, adu domba dalam arti itu nggih, apa? Mengadu kedua belah pihak, nggih. Fitnah, nggih. Apalagi banyak ya. Ternyata ya dosa-dosa yang diakibatkan atau bersumber dari lisan ternyata sangat banyak. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya ketika kita ya sebelum berbicara ya kemudian difikirkan terlebih dahulu, ya kalau apa yang akan kita ucapkan itu ternyata mengandung keburukan, maka apa yang harus dilakukan? Diam. Maka diam, jangan dikeluarkan, ya jangan disampaikan. Nah, jadi yang perlu diperhatikan Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, di dalam hadis tadi disebutkan, ya tadi kan kayak seakan-akan ada pilihan nih, kalau tidak berkata yang baik, kalau tidak bisa diam.
bukan artinya diam itu setara dengan berkata baik, Pak. Ya. Jadi berkata yang baik dengan diam itu tidaklah selevel, Pak. Ya, jadi jangan lagi sing ngapa yang meneng baik. Kip nang hadis jare napa? Nek orang berkata baik ya diamlah. Ini jangan dimaknai seperti itu, Pak. Jadi diam di dalam hadis ya itu maknanya adalah opsi kedua, Pak. Opsi kedua artinya kalau tidak bisa berbicara baik baru napa? Diam. Ya, jadi nggak sama, Pak. Jadi istilah kan ada istilah diam itu apa? Emas, gitu. Tidak benar secara mutlak. Ya, harus ya kita bawa ke makna yang benar. Ya. Diam itu tidak selamanya emas. Sekarang gini, Pak. Ada dua orang di masjid, gitu. Pada baik. Siji maca Quran, siji meneng bae, Pak. Yang emas mana ini? Yang baca Quran. Oke. Jadi tidak selamanya diam itu emas. Ya. Kapan diam itu menjadi emas, Pak? Angger ora wadon. Angger ora wadon. Kalau diamnya itu ya adalah sebagai bentuk menahan diri dari ucapan-ucapan yang bernilai keburukan. Itu baru diam yang emas. Ya, jadi kenapa diam? Ya, daripada aku mengucapkan hal-hal yang mengandung dosa. Itu baru diam yang emas. Ya. Jadi perlu dinowo. Ya, tidak selamanya diam itu emas. Okay. Makanya Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya. Kita itu perlu sekali yang namanya menjaga lisan. Okay. Perlu sekali menjaga lisan. Karena kita tahu tadi ya berbagai macam dosa ya itu sumbernya adalah apa? Lisan. Sebagaimana ya seseorang itu bisa masuk Islam dengan apa? Lisan. Baca apa? Syahadat. Begitu pula ada orang yang bisa keluar dari Islam ya gara-gara nopo lisannya. Jadi ini bahaya sekali ya kalau tidak dijaga. Ya, itu urgensi atau betapa pentingnya kita menjaga lisan. Makanya kan ada istilah nopo mulutmu harimaumu. Terus apa mana? Lidah tidak bertulang. Kenapa? Itu lagi. Itu menunjukkan memang lisan itu berbahaya sekali kalau tidak dijaga. Ya. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya pernah mengingatkan juga kepada kita semuanya, ya. Memperingatkan bagi orang yang tidak perhatian, tidak menjaga lisannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innal abda la yatakallamu bil kalimati ma yatabayyanu ma fiha yahwi biha finnari ab'ada ma bainal masyriqi wal maghrib. Sesungguhnya ada seorang hamba yang kalau berbicara itu tidak difikirkan dulu, ya, atau istilah gampangannya nopo ceplas-ceplos nggih. Jajal ngono ngene pokoke
seneng ngomong Pak. Nggih, tidak dijaga. Tidak difikirkan dulu yang diucapkan itu apa? Baik atau buruk. Asal metu, ya. Maka gara-gara perbuatannya ini, ya, dia itu dimasukkan, dilemparkan ke dalam neraka yang jauh atau yang dalamnya itu lebih jauh dari timur dan barat. Timur dan barat jaraknya pinten? Mana tahu penelitian nggih ngukur dinas PU belum pernah ngukur nggih. Belum pernah ngukur jarak timur dan barat. Ini untuk ungkapan yang sangat jauh, Pak. Timur dan barat itu enggak ada yang tahu jaraknya berapa, ya. Sangat jauh. Tapi artinya apa? Neraka yang sangat dalam. Ya, ada orang yang dilemparkan ke dalam neraka, jauhnya itu dalamnya itu lebih jauh dari timur dan barat. Gara-gara apa mau? Tidak menjaga lisan. Ya, artinya nopo? Ya apa-apa disampaikan, apa-apa yang keluarkan, tidak difikirkan terlebih dahulu. Ya, ini bahaya sekali, ya, bagi orang yang tidak perhatian terhadap lisannya. Ya, hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Muslim. Masih ada waktu? Masih nggih? Ya, makanya kita kasih contoh Pak, fenomena yang terjadi ya di masyarakat kita, betapa ya bukti ya banyak sekali orang yang tidak menjaga lisannya. Ya. Contoh, ya anak-anak muda sekarang Pak, itu saya dapati ya mungkin ketika saya lagi duduk di mana gitu, kemudian ada gerombolan anak muda ya jagongan biasa nih, mungkin sambil main game itu gampang sekali mengucapkan kata-kata kasar, ya, kata-kata kotor, ya, yang vulgar, atau mungkin kebun binatang metu kabeh, Pak, nggih. Iya atau tidak, Pak? Panjenengan menangin apa mboten niki? Ya fenomena sekarang anak muda. Yang pusing tua juga ya. Mudah-mudahan tidak nih. Nggih. Nah, ini bahaya sekali, ya. Kayak ngeten lanyah banget nggih. Dulu ya, seingat saya Pak, pas masih kecil nggih. Ucapan-ucapan yang seperti itu tuh hanya keluar ketika orang emosi saja nggih. Jeneng emosine wis pol-polan nembe metu sing kados niku. Lah seniki kaya nggo jambalan, Pak. Ya mbok nggih, kedar dolanan game-geman ya metu ya kewan sikil papat misal. Ya Allah. Ya jadi betapa ya perhatian terhadap lisan itu sangat minim nggih sekarang. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, mungkin di ayat yang tidak asing lagi bagi kita, wailul likulli humazatil lumazah. Wail, celaka. Bagi siapa? Ya, likulli humazah. Humazah itu orang yang senangnya mencela, mengumpat, ya, dengan perbuatan. Adapun lumazah itu adalah orang yang senangnya menghina, mengumpat, ya, berkata-kata kasar dengan apa? Lisannya. Ya. Jadi yang senangnya menghina, ya, mengumpat baik dengan menyakiti begitu ya, dengan perbuatan atau juga dengan lisan, yaitu sama-sama kena ancaman Allah Subhanahu wa taala, wail, celaka. Ya, hati-hati. Ya. Itu nggih. Jadi bukti bahwasanya ya penjagaan terhadap lisan itu jangan lagi minim sekali Pak. Ya. Bahkan bocah cilik-cilik, bocah SD nggih Pak, jen seniki pergaulannya ngeri banget Pak. Ya. Atau mungkin kita lihat di komentar-komentar media sosial kan nggih. Jen. Ya Allah, yaitu dosanya banyak sekali ya. Hanya gara-gara lisan. Ya sedikit ora lisan tok ya, jempol nggih modal jempol tok ya. Termasuk ya,
termasuk hati-hati. Ya. Terus ya biasanya juga yang sering terjadi adalah ya ngerasani begitu ya, ghibah ya, itu juga dosa besar yang sering dilakukan oleh ya masyarakat kita ya. Anggur wis ketemu ya patire ya ibu-ibu asal belanja kayak esok-esok Pak. Wis langsung nopo nek koneksine anu nggih. Ya langsung cerita nganang eneh ya. Ada istilah dalam bahasa Banyumasan itu nopo? Kulak jere adol dean nggih. Dadi krungu cerita apa wis cerita-cerita napa nggih. Tidak di cara bahasa niku nopo? Diverifikasi gitu. Dipastikan bener apa enggaknya pokoknya cerita kayak jere kayak si wingi kayak kiye nggih. Ya. Nah, Nabi SAW juga sudah mengingatkan hal seperti ini, Pak. Ya. Nabi SAW mengingatkan kepada kita, ya, kafa bil mar'i kadziban. Ya. Cukuplah seseorang itu dikatakan berdusta. Atau di dalam riwayat lain, itsman. Cukuplah dikatakan seseorang itu berdosa, ya, atau berdusta, ya, jika apa? An yuhadditsa bi kulli ma sami'a. Jika dia mengatakan apa-apa yang ia dengar. Ya, pokoknya kulake niku napa? Jere adole apa? Dean. Ya, kenapa Pak? Ya. Kenapa Nabi SAW mengatakan demikian? Jadi saben sing dirungokna niku napa diceritakan pasti akan berdosa, pasti akan napa dusta. Ya, ada teori Pak. Ya, ada teori mengungkapkan bahwasanya ada perbedaan antara wong titip duit karo titip omong Pak. Angger titip duit niku napa dikurangi, angger titip omong niku napa ditambahi. Nah itu. Jadi yang menyebabkan seseorang dikatakan itu berdusta atau berdosa jika menyampaikan apa saja yang ia dengar. Karena apa? Karena pasti akan dibumbui dengan apa? Ya, karangan-karangannya sendiri. Ya, kalau dia sudah berdusta, ya, kalau dia sudah berdusta pasti berdosa. Gitu nggih. Jadi itu mungkin beberapa potret ya kekeliruan ya atau kesalahan-kesalahan lisan yang sering terjadi di masyarakat kita nggih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semuanya agar kita bisa menjaga lisan kita ya. Syukur-syukur ya lisan ini selalu digunakan di dalam hal-hal yang mengandung kebaikan ya atau ibadah. Ya, kalau tidak bisa ya kadang ya namanya orang khilaf, kepleset, maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita ya dengan kita bisa mengontrol lisan kita sehingga kira-kira kalau mau nopo nggih arep nggibah nggih, arep nglombo, arep nopo misalnya fitnah dan sebagainya ya kita bisa menahan diri ya alias nopo diam sehingga kita terjaga dari berbagai macam dosa lisan. Allahumma amin. Ngaten nggih, cukup napa materi? Barakallahu syukran jazakallahu khair atas penyampaian materinya. Baik, berikutnya sesi yang kedua, sesi tanya jawab. Bagi bapak ibu sekalian yang memiliki pertanyaan, silakan bisa diajukan di sesi yang kedua ini. Silakan monggo Bapak Ibu. Saya kasih suara dulu, Bapak dulu. Kalau nggak ada, saya tanya dulu. Saya tanya dulu. Nggih. Ampun angel-angel Mas. Awal tadi kan disebutkan dengan lisannya dia
juga dia bisa selamat yakni masuk Islam. Dengan lisannya juga kan dia juga bisa keluar dari Islam. Nah, ini mau contohnya Ustaz, bagaimana sih lisan-lisan yang bisa menjerumuskan kita keluar dari Islam? Maksudnya seperti apa dan bagaimana contohnya? Sebenarnya. Baik. Wah, ini gimana anu nggih. Jadi ya, perbuatan lisan yang bisa menyebabkan seseorang keluar dari Islam, ya tentunya ya lisannya itu mengucapkan pembatal-pembatal keislaman, ya seperti ucapan-ucapan yang mengandung kesyirikan, ya mengandung kekufuran, ya. Contohnya apa? Ya misalnya dia misalnya begini, dia berdoa, ya doa itu loh ibadah kan gitu. Dia berdoa, doa itu ibadah, modalnya loh lisan. Dia panjatkan, dia persembahkan kepada selain Allah. Nah ini jelas ya dosa lisan yang masuk kategori apa? Kesyirikan, ya. Maka ini jelas ya bisa mengeluarkan seseorang dari Islam, ya maka hati-hati, ya. Atau mungkin ya kekufuran, dia misalnya dengan lisannya yang ngaku Allah sih koyone ora ana, ya demikian juga lah, mesti kepercayaan yang kufur, ya. Atau meyakini Allah tak punya anak misalnya, ya, atau misalnya apa? Iya, ada yang mengaku nabi ya dengan lisannya misal ya. Saya itu nabi ke 26 loh, Pak. Ini kan nggak boleh ya, di dalam agama kita ya sudah dijelaskan ya. Nabi Muhammad SAW itu adalah penutup para nabi dan rasul, nggak ada nabi dan rasul setelahnya. Berarti yang dengan lisannya itu ngaku-ngaku ya, ini adalah ucapan yang bisa membawa dia keluar dari agama Islam. Jadi contohnya banyak sekali Mas, tapi kalau secara umum ya ucapan-ucapan yang mengandung kesyirikan, ya syirik besar, atau ucapan-ucapan yang mengandung kekufuran, ya kufurnya juga kufur yang besar, ya. Ya kalau misalnya ada yang terlanjur, ya maka tinggal bertobat saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Allah Maha mengampuni segala dosa, ya asal jangan dibawa meninggal saja belum tobat, ini repot begitu. Kalau masih di dunia insya Allah ya, kalau tobatnya itu tobat nasuha, ya semua dosa apapun itu Allah pasti akan mengampuninya. Allah alam bisawab. Syukur jazakallahu khairan atas jawabannya. Berikutnya Bapak Ibu sekalian. Kalau belum ada saya tanya lagi Ustaz. Waduh. Kemeringatan gitu. Pertanyaan yang kedua Ustaz Ahmad. Ini di beberapa kasus ini ya Ustaz, kalau mengenai panggilan kepada seseorang. Yang panggilan kepada seseorang itu kan harusnya panggilan yang baik ya Ustaz. Cuman problemnya begini, ketika kita manggil dengan panggilan tertentu, contoh misalkan panggilan sayang kan diistilahkan dengan yang baik-baik, hani ataupun yang manis-manis seperti itu. Tapi ada kalanya mungkin beberapa panggilan itu sudah terlalu ekstrim Ustaz. Tapi manggilnya dengan hewan yang lain misalnya Ustaz. Yang hewan. Contohnya Iki ataupun itu lagi atau Ciki mas, apakah itu juga termasuk? Tapi si pemanggilnya itu juga itu aja sebetulnya. Yang dipanggil. Iya. Oh, yang dipanggil dari itu. Tapi balasnya dengan binatang yang lain yang di mata orang itu sebetulnya jijik Ustaz, tapi kok jijik ya? Oke aja, berarti gitu Ustaz. Apakah batasannya sejauh mana sebetulnya antara ya tadi ini dikatakan bahwa ini itu baik, kemudian tidak masalah, kemudian ini jadi masalah seperti itu. Nah, Ustaz sudah. Allah alam bisawab, mungkin dikembalikan ke kandungannya ya. Jadi kayak tadi nun sewu misalnya pigi. Alam gimana tuh? Pigi mungkin manis lucu atau apa maksudnya tuh? Ya. Tapi kan maknanya ya itu asalnya kembali ke apa hewan? Babi ya. Alam lah sebaiknya ditinggalkan saja gimana. Maksudnya masih banyak panggilan yang
ya secara real itu nopo memang nyata manis bagus begitu ya. Ya hani madu atau apalah begitu lagi aja pigi. Ya. Belum malah nunggu anu ya sebaiknya ditinggalkan saja. Maksudnya yang maknanya kira-kira menjurus pada ya nanti bisa mangki begitu. Ridho saja, tapi kan nggih. Darani monyet apa gelem nggih. Astagfirullah. Tapi ada yang seperti itu ya Mas ya? Ada. Oh iya iya. Ya, saya baru menang ini maksudnya panggilan dengan seperti itu. Mangki sini mangki gitu. Kayaknya kok gimana gitu ya Mas. Ya kalau dipanggil kepada orang lain juga pasti marah ya. Ya, jadi ini bukti bahwasanya aslinya itu nopo tidak baik lagi, makna aslinya seperti itu meskipun diterima gitu ya, meskipun diterima oleh sebagian orang ya, makanya lebih baik ditinggalkan saja, cari panggilan-panggilan yang memang nyata ya bagus begitulah ya, ya. Masih ada insya Allah ya opsi-opsi lain ya yang anti mainstream namun apa bagus ya. Allah alam bisawab. Syukran jazakallah khair Ustaz atas jawabannya Ustaz. Berikutnya mohon Bapak Ibu masih tersedia waktu ini. Enggak ada. Kalau enggak ada, saya tanya lagi Ustaz. Masya Allah. Ya, artinya ini memberi kesempatan Mas Ustaz. Hat-trick ya. Masya Allah. Nah, saya pernah mendengar Ustaz, salah satu dosa yang tidak bisa diganti, dianulir apa ya, itu salah satunya yaitu dosa ghibah yang tadi berkaitan dengan yang tadi dibahas, dosa ghibah. Lalu bagaimana ketika kita sudah beberapa waktu terlewati, kita pernah menghibah pulang segala macam dan sudah tidak bisa lagi kita berjumpa lagi dengan yang bersangkutan yang pernah kita gibahi, ataupun yang sudah kita gibahi tapi kita merasa kalau nanti kita bilang kita telah menggibahinya justru nanti akan datang mudarat yang lebih lagi karena kita memvalidasi pihak yang telah kita gibahi seperti itu. Ini bagaimana caranya Ustaz supaya dosa gibahnya bisa semoga saja Allah ampuni seperti itu Ustaz. Baik. Jadi konsep taubat dari dosa, ini saya agak mundur sedikit nih. Konsep taubat dari dosa itu kan dosa itu ada dua macam. Dosa antara kita dengan Allah saja, ya, dan juga dosa kita dengan sesama. Nah, kalau dosa antara kita dengan Allah saja, maka taubatnya itu caranya adalah yang pertama dengan apa? Berhenti, berhenti dari perbuatan dosa tadi. Kemudian yang kedua menyesali perbuatannya. Yang ketiga adalah bertekad tidak akan mengulangi lagi. Ya, jadi nopo berhenti, menyesal, bertekad tidak akan mengulangi lagi. Ya, contoh dosa yang kaitannya kita dengan Allah saja, ya misal tadi syirikan, ya misalnya dia pernah berdoa ya, kepada penghuni mana gitu ya, minta penghuni sebuah tempat. Ya maka tobatnya tadi ya berhenti, jangan doa kayak gitu lagi, menyesali, ya menyesali karena nopo tahu itu perbuatan dosa. Dan yang ketiga bertekad tidak akan mengulangi lagi. Ini cukup, sudah bersih. Ya kalau taubat, dosanya kaitannya dengan Allah saja. Tapi kalau dosanya itu berkaitan dengan manusia, ya melanggar hak manusia. Contohnya tadi ghibah. Ya. Apa yang dirusak, yang diambil haknya apa itu? Apa yang dirusak? Kalau kita ghibah, kehormatannya, jadi kita nggak ngambil hartanya, tapi kita ngerusak kehormatan orang yang kita
ghibahi rasani. Ya. Maka cara tobatnya adalah 3 tadi, berhenti, menyesal, bertekad tidak akan ulangi lagi, dan yang keempat ditambahi dengan apa? Mengembalikan hak atau minta ridho lagi. Itu secara umum seperti itu, ya, mengembalikan hak atau minta keridoan dari si korban lagi yang kita dolimi. Nah, berkaitan dengan ghibah, ya, caranya bagaimana? Ya, secara umum caranya begini, ya, kalau misalnya kita ghibahi, ya, dan apa namanya, yang kita, misalnya kita lagi ghibah, ya, kita lagi ghibahi seseorang nih, Pak A di forum ini misalnya, tapi si Pak A nggak tahu nih, ya, maka gimana cara tobatnya saya? Ya, saya ganti, ya, keburukan-keburukan yang saya sebarkan itu berkaitan dengan si Pak A, ya, saya ganti dengan apa? Ya, pujian-pujian kebaikan. Oh, ternyata Pak A nggak seperti ini kok, ya. Nah, kalau Pak A-nya belum tahu, nggak usah kita kasih tahu, ya. Karena kalau kita kasih tahu malah jadi apa? Repot nanti, ya. Jadi kita berusaha membersihkan namanya di tempat yang kita kotori namanya. Nah, seperti itu. Adapun kalau Pak A-nya tahu, nah, kita minta keridoan sama si Pak A, ya, gimana caranya? Ya, karena sudah tahu sih, ini kita bilang, Pak A, minta maaf, ya, saya kemarin menyampaikan di forum seperti ini, seperti ini, ya, saya mohon maaf, ya, sebesar-besarnya. Mungkin apa yang harus saya lakukan? Pokoknya minta, ya, keridoan dari si korban. Gimana mau maafkan? Teknisnya terserah, ya. Misalnya, ya bisa traktir nyong bakso selama sepekan, ya. Kalau dengan itu dia mau maafkan, lakukan, ya, lakukan, ya. Nyong pengen toko kena rumah, daripada hibah. Makanya saya bilang tadi apa, teknis nih Pak. Panjenengan nego-nego ya nggak apa-apa. Aduh, ya jangan rumah lah, bang, saya jangan kontrak masa belikan rumah, misal begitu. Jadi ini teknis. Yang penting apa? Berusaha agar si, ya, yang jangan biar si tadi korban kedoliman kita itu memaafkan. Nah, itu repotnya, makanya jangan dolimi. Tapi enggak gugur itu, kita sudah meminta maaf. Ya, mudah-mudahan kalau sudah tulus ya Allah memaafkan, mudah-mudahan, ya. Jadi kadang ada orang yang memang angel sih, ya. Yang penting kita berusaha terus begitu. Ya, makanya ini menunjukkan apa, Pak? Menunjukkan jangan sampai kita mendolimi orang lain. Kalau orang yang kita dolimi itu nggak memaafkan, urusannya nanti di akhirat, Pak, ya. Antara pahala kita yang diambil atau dosanya dia yang kita ambil, ya. Maka ini menunjukkan apa? Ya, bahaya sekali mendolimi orang lain, ya. Ya, sama seperti misalnya mencuri, kita mencuri, ya. Maka bagaimana tobatnya? Berhenti, ya, jangan maling lagi. Yang kedua, menyesal. Menyesal karena apa ini? Menyesalnya, maksudnya menyesal mencuri, apanya yang disesali? Kurang akeh apa maksudnya menyesal di sini artinya apa? Sadar karena mencuri itu perbuatan dosa. Yang ketiga, bertekad nggak akan mencuri lagi. Dan yang keempat, ya, kembalikan itu apa yang kita lah, ya, apa yang dicuri, ya. Misalnya nyolong HP, ya, kembalikan HP. Itu wujud tobat yang nasuha, ya. Kalau korupsi makanya berat, Pak, ya. Yang diambil itu hak berapa orang, Pak? Bukan cuma satu, nggih, ribuan, ya, bahkan jutaan, ya. Ya, duit negara, ya, wong negara pira diitung bae niku, ya. Itu gimana kalau misalnya, ya, transfer pahala orang satu itu diambil dibagikan ke orang jutaan, medeng apa kira-kira? Nggak akan muat, ya. Makanya apa? Nanti dosanya orang jutaan itu akan ditransfer ke
ya orang yang korup tadi, ya makanya bahaya, ya. Mendolimi satu orang saja itu efeknya ngeri, apalagi ya dosa-dosa yang sifatnya ya kolosal, borongan gitu. Nah itu alam ya, makanya saya juga bingung menjawabnya. Kalau orangnya itu nggak memaafkan ya, kalau digibahi itu nggak memaafkan ya, itu resiko. Resiko sulit sekali memang. Ya berharap saja kalau mudah-mudahan sudah tulus ya berusaha lakukan, ya kita hanya berharap kepada Allah saja. Seperti itu. Allah alam bisawab. Syukur jazakallahu khairan atas menyampaikan jawabannya. Monggo Mas Taufik, monggo. Nggih. Monggo. Ini pertanyaan agak menyimpang dari kami. karena tadi membahas soal konsep dosa. Nggih, bismillah. Jadi ada dosa kepada Allah dan dosa sama manusia. Jadi kepikiran apakah ada hukum dosa kita kepada para hewan? Kadang-kadang soalnya saya itu menemui kerumunan semut yang begitu banyak di rumah. Dan kemudian kita kepikiran untuk memberinya baygon. Mati semua. Itu mungkin ada ribuan. Karena berpikir itu adalah makhluk Allah juga. Apakah kita membunuh semut yang mungkin tidak mengganggu kita secara langsung, tapi kita risih melihatnya, kemudian kita membunuhnya, apakah itu termasuk dosa, Ustaz? Dan berlaku untuk hewan-hewan yang mungkin seperti yang lain, nyamuk kita lewat kita langsung bunuh. Ya, masalah pertanyaan bagus sekali ya. Jadi kalau secara asalnya ya, kita juga terlarang untuk mendolimi hewan, ya, bahkan tumbuhan juga, ya. Ya, sebagaimana contohnya, ya, kita diperintahkan untuk apa? Ketika Idul Adha, ya, itu kan ada adab-adabnya, ya. Misalnya pisau itu diasah dulu, ditajamkan, terus jangan ngasahnya itu jangan di depan hewannya, ya. Hewan itu punya perasaan, Pak, ya, terenyuh hatinya kalau itu. Ya, apalagi lihat temannya disembelih gitu ya, sengaja ngadepna kambing antrian berikutnya melihat ya proses penyembelihan ya temannya, ya, lemes Pak, kulo nate menang ini kujen lemes wedhus saya Pak kujen, ya. Itu diantara bukti bahwasanya Pak, kita dilarang zalim kepada hewan, ya. Dan berkaitan dengan hewan-hewan, yaitu ada yang sebenarnya boleh untuk dibunuh, ya, ada yang tidak boleh, ya. Nah, saya juga agak lupa ini apa saja, ya, butuh baca-baca lagi, ya, rujukan lagi, ya. Misalnya yang saya ingat yang boleh dibunuh itu cicak, ya. Cicak itu bahkan pahala itu ya, sekali mati ya itu 100 kebaikan, ya. Atau yang secara umum hewan-hewan yang kayak ya fasik ya, tikus ya dan sebagainya, mengganggu ular atau alam nih. Lain makanya saya juga butuh cek lagi. Nah, berkaitan dengan semut ini Allah alam lah, saya belum berani menjawab nih. Ya kalau memang mengganggu sekali ya, misalnya ngerumutin jenengan pas jenengan sarean ya. Ya. Jadi semut juga kadang kan nggak mengganggu ya, tapi karena kitanya aja yang iseng gitu. Itu baik di nopo gitu. Ya alam itu saya belum berani menjawab, jadi butuh di ini lagi ya. Khawatirnya ada yang terlarang dibunuh gitu nih. Jadi Allah alam saya belum berani menjawab, mungkin buat PR besok nih. Lain jenengan ngenjang ramu maling gitu. Arora ya ora tasawur iki. Allah kita, tapi konsepnya begitu nih. Artinya kita nggak boleh menzalimi hewan, ya. Dan ada hewan yang memang secara syariat boleh dibunuh, ada yang tidak boleh seperti itu.
Namun apa saja rinciannya Allah alam, saya lupa ya. Karena ini melenceng terlalu jauh nih. Ada berbicara sampai nopo hewan-hewan. Allah alam bisa, mohon maaf saya belum bisa menjawab.